Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anatus Sholihah, PGMIB semester 6. Di sini akan mempresentasikan hasil analisis komunikasi verbal dan nonverbal di SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Contoh komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media, misalnya seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon, sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Adapun jenis komunikasi verbal yakni berbicara dan menulis. Berbicara merupakan komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat bisnis. Kemudian jenis komunikasi verbal yang kedua yakni mendengarkan dan membaca. Mendengar memiliki arti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan yaitu mengambil makna dari apa yang didengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 hal, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Sedangkan membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu sebuah komunikasi yang dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal yang pertama yaitu sentuhan. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, mukul, dan lain-lain. Sedangkan gerakan tubuh yaitu dalam komunikasi nonverbal dapat meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase, misalnya mengangguk untuk mengatakan ya, untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu, menunjukkan perasaan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Kemudian contoh yang terakhir yaitu kronemik. Kronemik merupakan bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas, banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka tertentu, serta ketepatan waktu. Fungsi komunikasi verbal dan nonverbal ini adalah komunikasi verbal dan nonverbal memiliki kedudukan yang sama-sama penting demi berlangsungnya tindak komunikasi yang efektif. Fungsi dari lambang-lambang verbal maupun nonverbal adalah untuk memproduksi makna yang komunikatif. Fungsi lain dari komunikasi nonverbal yakni mengatur pesan verbal. Pesan-pesan nonverbal berfungsi untuk mengendalikan sebuah interaksi dalam suatu cara yang sesuai dan halus, seperti misalnya anggukan kepala selama berlangsungnya percakapan. Dan akhirnya fungsi komunikasi nonverbal adalah pelengkap pesan verbal dengan mengubah pesan verbal seperti tersenyum untuk menunjukkan rasa bahagia. Komunikasi pembelajaran. Komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Kemudian fungsi komunikasi pembelajaran yang pertama adalah pengendalian. Artinya bahwa komunikasi berfungsi untuk mengendalikan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif. Yang kedua yakni motivasi. Komunikasi dapat memperkuat motivasi peserta didik dalam pembelajaran dengan cara menjelaskan kepada peserta didik mengenai apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan apa tujuan yang ingin dicapai dari apa yang dipelajari tersebut. Kemudian yang ketiga, pengungkap emosi. Proses pembelajaran di sekolah merupakan proses yang di dalamnya terdapat interaksi antar berbagai karakter peserta didik, di mana dalam interaksi tersebut terjadi proses pengungkapan emosi. Oleh karena itu, komunikasi merupakan pelepasan ungkapan emosi, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial bagi peserta didik. Yang selanjutnya yakni informasi. Komunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Kemudian
Yang selanjutnya, bahan diskusi. Komunikasi berfungsi sebagai bahan diskusi, yaitu menyediakan informasi yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yakni sosialisasi. Sebagai sarana sosialisasi antara guru dan peserta didik. Dalam hal ini, komunikasi menyediakan dan mengajarkan tentang pengetahuan, bagaimana bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan sosial, dan bertindak sebagai warga sekolah yang baik. Yang selanjutnya adalah hiburan. Melalui komunikasi sebagai hiburan, maka setiap guru dan peserta didik akan terlibat dalam proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang selanjutnya yakni integrasi. Melalui komunikasi terjadi integrasi di antara ragam perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik. Komunikasi juga sebagai perekat di antara perbedaan yang ada. Yang selanjutnya yaitu pendidikan, bahwa komunikasi mendidik dan memberikan pengetahuan yang cukup kepada guru untuk mentransfer pengetahuan dari segala kompetensi yang berhubungan dengannya sebagai bagian dari proses pendidikan bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir yakni kebudayaan. Komunikasi berfungsi untuk memajukan kebudayaan. Melalui pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik, maka sesungguhnya kebudayaan sedang dibangun. Adapun hasil dari observasi online saya di SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta, bahwa SD ini memiliki salah satu program unggulan yakni tahfidz atau hafalan Al-Quran. Kegiatan ini berupa setoran hafalan 1 juz dalam sekali duduk. Komunikasi verbal di dalam kegiatan ini diantaranya seperti saat para ustadz-ustadzah mengarahkan juz berapa yang harus disetorkan, seperti contohnya, sekarang menyetorkan juz 1 ya, dan sistematika setoran, seperti setiap peserta maju satu persatu ya, dan siswa melakukan apa yang telah diinstruksikan. Kemudian yang kedua, SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta juga memiliki salah satu kegiatan yaitu cooking class atau kelas memasak. Sebelum memulai kegiatan, guru mengarahkan para siswa untuk menyiapkan berbagai peralatan memasak yang diperlukan dan juga memberi contoh mengenai apa yang akan dimasak. Komunikasi nonverbal dalam kegiatan ini diantaranya adalah saat guru memberikan pengarahan kepada siswa, seperti contohnya memberitahu yang mana alat untuk menggoreng, alat untuk menanak nasi, bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut, dan tentunya dengan berbagai ekspresi dan gestur yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa pun memperhatikan arahan guru dengan seksama. Kesimpulan dari paper ini adalah komunikasi merupakan hal yang penting dalam proses pendidikan. Komunikasi memiliki beberapa unsur, diantaranya pengirim pesan atau komunikator, penerima pesan atau komunikan, saluran atau media yang digunakan dalam mengirim pesan. Komunikasi dapat berupa verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata atau tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal mengikuti sebagai refleks gerakan dari verbal. Komunikasi nonverbal ini dapat berupa ekspresi wajah dan juga gerak tubuh. Kemudian, SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta memiliki beberapa program kegiatan, di antaranya kegiatan tahfidz dan juga cooking class. Dalam dua kegiatan ini terjadi komunikasi verbal dan nonverbal yang melibatkan pengajar, guru atau ustadz-ustadzah dengan siswa seperti instruksi, setiap peserta maju satu persatu ya, dan juga sekarang menyetorkan juz 1 ya. Selain itu, dalam kegiatan cooking class juga terjadi komunikasi nonverbal seperti contohnya guru memberitahu yang mana alat untuk menggoreng dan sebagainya. Kemudian siswa pun memperhatikan arahan guru dengan seksama. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.